Pembicara kita untuk sesi pertama malam ini adalah Jonathan Zirkel, seorang pengacara dari Loma Linda, California. Dia adalah wakil presiden untuk urusan hukum dari Aliansi Kebebasan dan Kesehatan. Karirnya dimulai sebagai jaksa di kantor kejaksaan distrik San Bernardino selama 10 tahun. Ternyata bekerja beberapa tahun, dia menghabiskan 10 tahun mewakili Departemen Lembaga Veteran dalam persidangan hukum ketenagakerjaan dan masalah kesehatan lainnya. Dia sekarang berpraktik secara pribadi, dan dia menekuni bidang hukum ketenagakerjaan federal, kebebasan beragama, dan hukum nirlaba. Dia adalah mantan direktur Advent Hope di Loma Linda, California, dan pimpinan World Radio FM 107,3, sebuah stasiun radio Advent yang dipancarkan dari Yucaipa. Pekerjaan terakhir yang ia lakukan adalah berusaha untuk memberikan bantuan melalui tenaga kesehatan di Ukraina. Yang saya harap dia akan memberitahu sedikit kepada kita sebelum dia membahas banyak materi presentasinya. Dia adalah orang yang penuh kasih sayang, memiliki penilaian yang baik, dan memiliki keberanian. Dan topik pembahasan malam ini dan besok dengan saudara Ron Notes selama jam sekolah Sabat akan membangun kita. Jadi harapan saya adalah, bahwa Anda akan pulang dengan pemahaman yang lebih baik tentang beberapa permulaan adanya kebebasan beragama yang kita miliki sekarang. Berasal dari beberapa orang Seminole dan dokumen-dokumen pada zaman mula-mula negara ini. Jadi, dengan senang hati malam ini saya serahkan mimbar ini kepada Jonathan Zirkel. Semoga Tuhan memberkati Anda Jonathan, atas apa yang Anda bagikan malam ini. Terima kasih banyak telah mengundang saya malam ini. Saya perlu memperbaiki perkenalan tadi, karena ada beberapa hal yang sudah berubah. Saya menghargai kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memberitahu Anda secara singkat tentang apa yang pernah saya lakukan di Ukraina. Saya merasa perlu memulainya dengan ini. Saya baru saja kembali dari Ukraina, saya di sana selama beberapa minggu pada musim panas ini, dan saya bersama sebuah organisasi bernama frontlinemedics.org. Frontline Medics adalah nama organisasinya, dan Anda bisa melihat kami di frontlinemedics.org halaman web kami. Dan yang kami lakukan di sana adalah, saya hanya membantu secara administratif, saya jelas bukan pahlawan, tetapi kita memiliki pahlawan di sana, yang merupakan garis depan di Ukraina. Kami membantu membawa orang-orang ke titik-titik pemulihan, kemudian dari sana dibawa ke rumah sakit. Kami memiliki sekitar 9 ambulans, dan pada hari tertentu kira-kira kami mengoperasikan sekitar 3 ambulans. Kami memiliki sekitar 20 orang relawan, dan terlihat sulit bagi saya untuk menilai ini dengan baik, tetapi tidak pernah terpikirkan oleh saya sebagai seorang pengacara bahwa saya dapat terlibat dalam hal ini. Mereka mengatakan bahwa kami sudah menyelamatkan sekitar 5 atau 6 nyawa setiap hari yang mungkin tidak selamat jika kami tidak menolong mereka. Dan itu adalah hal yang luar biasa bagi saya. Jadi, jika Anda dapat mendoakan semua hal itu, dan mendoakan para pahlawan kita, dengan anugerah Tuhan, dan saya percaya bahwa Tuhan telah memberi kita perlindungan dan kita tidak mengalami kerugian besar, dan saya ingin tetap seperti itu. Sebelum saya mulai, saya ingin memulai dengan doa. Tuhan, saya memohon agar Engkau menyertai saya sekarang. Saat saya menyampaikan khotbah tentang salah satu anakmu, Roger Williams. Dan Tuhan, saya hanya berdoa agar Engkau menuntun pikiran dan perkataan saya. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sungguh suatu kehormatan bagi saya untuk menceritakan mengenai Roger Williams. Roger Williams adalah salah satu nama di Amerika. Beberapa orang yang mendengarnya berkata, sepertinya saya pernah dengar nama itu tapi tidak ingat, siapa dia? Dan sejujurnya dia adalah salah satu pahlawan kebanggaan saya. Ketika saya menjadi semakin mengenal Roger Williams, dia menjadi pahlawan yang semakin saya banggakan setiap saat. Pada judul presentasi ini, Roger Williams Kelahiran Jiwa Seorang Amerika, saya mengakui bahwa saya mencuri judul itu dari buku yang merupakan biografi favorit saya. Tapi Anda tahu, saya mencoba mencari judul lain untuk presentasi ini. Dan Anda tahu, tidak ada yang cocok. Tidak ada yang cocok. Sejujurnya, saya berharap bisa menemukan judul lain. Roger Williams begitu penting bagi Amerika, sungguh luar biasa. Bahkan, bisa dibilang tanpa Roger Williams, jika Tuhan tidak memanggil seseorang seperti dia, tidak akan ada Amerika sekarang, dan tentu kita tidak akan memiliki kebebasan yang kita miliki di Amerika saat ini. Jadi semoga malam ini saat kita melalui diskusi ini, Anda bisa menyadari beberapa hal tersebut. Sekarang, subjudul yang sudah saya berikan di sini adalah, kebebasan beragama yang dapat Anda bagikan dengan tetangga Anda. Saya telah menjadi beban saya telah menjadi bahwa kita, untuk melestarikan kebebasan beragama di negara ini, kita perlu membagikannya kepada tetangga-tetangga kita. Masalahnya,
salah satu masalah terbesar yang kita hadapi di negara kita adalah sistem pendidikan kita. Dan kita bisa mengirim anak-anak ke sekolah, dan mereka akan menghabiskan banyak waktu mereka untuk belajar tentang kegagalan Amerika. Dan saya tidak mengatakan kita sempurna, tapi kita benar-benar butuh untuk mengajar sesama kita. Mungkin akan sangat menarik untuk mengetahui apa yang sebenarnya mereka ajarkan tentang orang-orang seperti Thomas Jefferson. Apakah mereka mengajarkan sesuatu tentang John Adams? Saya tidak tahu. Ini adalah kebebasan beragama, ini mengarah langsung ke inti Amerika, dan kita harus bisa berbagi dengan tetangga kita. Karena bagaimana kita bisa menuntut kebebasan beragama dari tetangga kita ketika mereka bahkan tidak tahu apa itu kebebasan beragama? Dan mereka tidak tahu bagaimana itu diatur. Jadi mengingat hal tersebut, mari kita mulai. Roger Williams lahir sekitar tahun 1603. Itu memberitahu Anda sesuatu tentang dia di sana, karena kita tidak tahu tahun berapa dia lahir. Dan itu semacam ciri khas, jika Anda tidak tahu tahun berapa dia lahir, saya memberitahu kepada Anda bahwa dia lahir ke dalam lingkungan yang rendah hati dan sederhana. Ia lahir di sebuah keluarga yang sangat besar, dan mereka tidak punya banyak uang. Jadi tahun 1603, sekitar 85 tahun setelah 95 dalil Luther dikeluarkan. Dan Anda tahu, 95 dalil Luther adalah awal dari reformasi, dia sudah sekitar 85 tahun melakukannya. Dan saya pikir ada dua hal yang sangat penting yang Luther katakan, tetapi dunia tidak memahaminya. Dan saya yakin Roger Williams telah berusaha untuk memahami pengajaran ini, Anda akan melihatnya, saya ingin Anda memikirkannya saat kita membahasnya. Dan saya rasa ini adalah alasan utama kita bisa ada di sini sekarang, yaitu karena adanya ajaran tentang keimamatan semua orang percaya. Dan pengajaran sola scriptura, berasal hanya dari Alkitab. Ketika Anda memikirkan tentang keimamatan semua orang percaya, kita semua memiliki hak pribadi untuk pengalaman rohani kita sendiri. Dan sola scriptura, kita mendasarkan iman kita hanya pada Alkitab, dan bukan tradisi, ataupun gereja yang memberitahu kita apa yang harus kita lakukan. Jadi, siapakah Roger Williams? Dia lahir di Inggris tahun 1603. Dan dia bekerja dengan seorang pengacara yang sangat terkenal yang sudah banyak dilupakan orang saat ini. Namanya adalah Sir Edward Coke. Mungkin Anda akan berkata, dia sepertinya salah mengucapkannya namanya, seharusnya Coke, tapi tidak, itu dibaca Cook. Sir Edward Coke adalah seorang pengacara yang sangat terkenal. Dia melakukan banyak hal. Sebenarnya, dengan mempelajari Roger Williams membuat saya untuk mempelajari Sir Edward Coke juga, dan saya salut padanya. Dia sangat mengesankan. Dia adalah Ketua Mahkamah Agung Inggris, di antara jabatan yang lainnya. Dia juga seorang anggota parlemen. Dan banyak jabatan yang dia dapatkan, apa yang dia kerjakan? Dia membantu menyempurnakan metode kasus hukum umum yang kita gunakan saat ini. Tapi Anda akan melihat orang kedua yang akan kita kaitkan dengan itu. Dia adalah jaksa penuntut dalam kasus rencana pengeboman. Saya tak tahu apakah Anda tahu ini adalah rencana untuk meledakkan parlemen, di mana mereka membawa bom di bawah parlemen, mereka akan meledakkannya. Berita yang sangat menghebohkan. Dia adalah orang pertama yang berpendapat bahwa harus ada aturan yang menentang hukuman ganda. Jika Anda adalah seorang pengacara atau Anda memahami hal ini, Anda hanya bisa dituntut untuk kejahatan, sekali saja, bukan dua kali. Dia juga percaya pada gagasan peninjauan kembali, dia adalah orang pertama yang sangat mendukung hal itu. Dan bagi para pengacara yang ada di sini, Marbury versus Madison mengutipnya, yang mana kasus Marbury versus Madison adalah kasus yang memberi kita tinjauan yudisial. Itulah kasus yang membuat Mahkamah Agung Amerika Serikat menjadi yang tertinggi dalam peninjauan konstitusi. Dan mereka mendapatkan gagasan itu, dan mereka meminjamnya dari orang ini, Sir Edward Coke. Dan jika Anda orang Inggris, Anda akan melihat bahwa ia menulis sesuatu yang disebut petisi hak. Yang dianggap sama kedudukannya dengan Magna Carta. Ini dianggap sebagai bagian dari konstitusi Inggris. Tapi lihatlah gagasan-gagasannya, dan Anda akan melihat bagaimana gagasan ini disaring ke Amerika Serikat. Dikatakan, antara lain, saya menafsirkannya sedikit karena itu menggunakan bahasa Inggris kuno. Tidak ada orang yang boleh dipaksa untuk memberikan hadiah, pinjaman, atau pajak tanpa tindakan parlemen. Ada raja berkata pada rakyatnya, "Hei, aku butuh uang," tapi dia tidak mendapatkannya. Jadi dia membutuhkan tindakan parlemen untuk memungut pajak, jadi dia berkata kepada orang itu, "Anda harus memberi saya pinjaman," selesai. Jadi petisi hak mengatakan hal seperti itu tidak dapat dilakukan. Selanjutnya dikatakan bahwa tidak boleh ada orang bebas di penjara atau ditahan. Kecuali ada alasan yang jelas. Kedengarannya seperti penahanan paksa, tanpa pengadilan, bukan? Dan bahwa tentara atau anggota angkatan laut kerajaan tidak boleh ditagih di rumah-rumah pribadi tanpa persetujuan dari pemiliknya. Itu juga tertulis pada hak asasi manusia kita, bahwa Anda tidak dapat memaksa siapapun untuk menahan tentara di rumah Anda.
Dia bertanggung jawab atas pernyataan bahwa rumah orang Inggris adalah istananya. Dan dia juga pencetus ide tentang hak untuk diam. Dia bertemu secara teratur dengan orang-orang penting, termasuk raja. Tetapi ia mengatakan bahwa raja pun tunduk pada hukum. Jadi itu penting dalam hukum konstitusional, karena sekarang raja pun tunduk pada hukum. Jadi, orang inilah. Ketika Roger Williams berusia 12 tahun. Saya tidak tahu mereka sedang di mana, tapi mereka sedang berada di tempat umum dan Roger Williams sedang duduk di sana menulis ringkasan. Dan pada saat itu, ringkasan adalah hal yang baru. Jadi pengacara ini. Sir Edward Cook melihat ke bawah dan dia melihat Roger Williams sedang menulis ringkasan dan dia berkata, Anda tahu. Anda bisa membantu saya, sehingga dia mengetahui bahwa Roger Williams berasal dari keluarga yang sangat miskin. Saat berbicara dengan keluarganya, dia sadar bahwa Roger Williams tidak memiliki apa-apa. Dan dia berkata kepada keluarganya, Anda tahu, saya tidak punya anak. Jika Anda mengizinkan Roger Williams datang dan tinggal bersama saya akan melatih dia menjadi pengacara dan dia bisa membuat ringkasan untuk saya. Dan begitulah cara Roger Williams bisa bersama pria ini, dan pria ini benar-benar luar biasa, Anda bisa melihatnya. Bukankah ini bukti bahwa rencana Tuhan bekerja? Seorang anak berusia 12 tahun yang sedang menulis ringkasan, dan dengan orang inilah dia akan menghabiskan waktunya. Dan di sanalah Roger Williams pertama kali belajar konsep hukum dasar dan kekuasaan negara dan politik. Karena Anda tahu, Sir Edward Cook bukan hanya seorang pengacara, dia melakukan itu untuk sebagian besar karirnya. Dan seorang hakim, tapi dia juga seorang anggota parlemen dan dia juga mendalami politik. Dan karena itulah Roger Williams bisa bertemu dengan raja. Dan Anda dapat melihat bagaimana hal itu dapat memberi Anda sedikit pemahaman. Anda akan lihat, Roger Williams akan menjadi orang yang tak kenal takut. Oleh sebab Cooklah, Roger Williams menjadi akrab dengan Sir Francis Bacon. Ini adalah salah satu nama lain, yang merupakan nama yang terkenal, tapi kita tidak benar-benar tahu siapa Sir Francis Bacon, bukan? Sir Francis Bacon, awalnya adalah musuh bebuyutan Cook. Tapi Bacon yang kita kenal sekarang, menjadi terkenal karena dia memiliki cara berpikir yang baru dan dia mengembangkan apa yang kita sebut hari ini sebagai metode ilmiah. Sekarang, saya tidak berbicara tentang ilmu pengetahuan, yang telah kita hadapi selama beberapa tahun terakhir. Tapi saya berbicara tentang yang sebenarnya, membuat hipotesis, menguji hipotesis. Sehingga Bacon menjadi fondasi filosofis revolusi ilmiah, yang membawa kita revolusi industri, yang membawa kita pada banyak kekayaan yang kita miliki saat ini. Tapi Bacon juga sangat terlibat dalam politik dan Bacon ingin memiliki pekerjaan yang sama, yang dimiliki Sir Edward Cook. Sehingga mereka jadi bersaing. Dan terkadang Cook lebih sering unggul. Tapi sesekali Bacon juga unggul. Jadi perbedaan antara Cook dan Bacon adalah bahwa Bacon adalah seorang penganut empirisme. Dengan kata lain, empirisme adalah ketika kita mengamati sesuatu, maka dari situlah kita bisa mengetahui bagaimana hukum alam berjalan. Anda tahu, Roger Williams harus berteman dengan orang lain. Anda akan lihat saat kita membahas ini, mereka adalah John Milton dan Oliver Cromwell. Tahukah Anda bahwa Roger Williams melakukan sesuatu, dia bisa saja menjadi pengacara yang hebat. Dia punya semua kemampuan untuk melakukan ini, tapi apa yang justru dia pilih? Dia memilih untuk menjadi pendeta Puritan. Dan ketika dia menjadi seorang pendeta Puritan, dia adalah orang yang sangat berprinsip. Dan seseorang yang keras kepala. Oleh karena itu, dia tidak bisa bergaul dengan semua orang di Inggris saat itu. Saya harus menjelaskannya sedikit. Di Inggris, saya tidak tahu apakah Anda bisa menggunakan istilah denominasi. Saya mungkin akan salah menggunakannya, tapi saya akan tetap menggunakannya, bahwa mungkin di Inggris, ada 3 denominasi. Pertama, ada gereja Inggris, yang merupakan gereja agung, dan ini adalah gereja yang beroperasi seperti Katolik. Jika Anda masuk ke katedral dan Anda melihat seseorang yang berpakaian seperti pendeta dan ternyata dia bukan orang Katolik, itu adalah gereja Inggris, itu maksud saya. Denominasi lain yang ada di Inggris, ada orang Puritan seperti Roger Williams. Dan yang mereka percayai adalah, mereka ingin mengembalikan kemurnian Injil dan kesederhanaan dalam gereja. Kemudian ada denominasi separatis, dan mereka percaya bahwa gereja Inggris terlalu korup dan tidak bereformasi. Dan mereka sangat mirip dengan kaum Puritan kecuali mereka tidak memiliki keinginan apapun untuk menjadi bagian dari tubuh gereja yang lebih besar, dan itulah sebabnya mereka mendapat nama separatis, karena mereka memisahkan diri. Saat Roger Williams mulai menangani permasalahan,
para petinggi gereja agung yang berkuasa saat itu. Oleh karena itu, orang Puritan harus berhati-hati dengan apa yang mereka katakan, dan apa yang mereka lakukan. Dan, itu bukan tempat yang aman bagi mereka saat itu. Anda harus paham bahwa di Inggris saat itu, sebelum Anda memiliki Bloody Mary yang membunuh semua orang, dan sebelumnya ada Elizabeth, ada banyak penganiayaan. Gagasan untuk membunuh seseorang, membakar mereka di tiang pancang, atau memenggal kepala mereka, atau membunuh mereka karena iman mereka. Masih ada sampai sekarang. Oleh karena itu, kaum Puritan mulai melarikan diri, kaum Puritan mulai datang ke Amerika. Dan hal itu membawa saya pada orang ini, John Winthrop, Senior. Namanya mungkin pernah Anda dengar, mungkin juga tidak pernah dengar. Tetapi dia sangat terkenal karena dia berkhotbah dengan judul Kota di Atas Bukit. Berapa banyak dari Anda yang pernah mendengarnya? Jika Anda dibesarkan di tahun 80-an dan mendengar Ronald Reagan, dia mengutip khotbah ini dalam salah satu pidatonya, pengkhotbah yang sangat terkenal. Gagasannya dikatakan bahwa ini adalah khotbah terbaik yang pernah dikhotbahkan dalam 1000 tahun. John Winthrop pada saat ia menyampaikan khotbah ini, ia adalah gubernur Massachusetts. Saya pikir dia mengkhotbahkannya di Inggris sebelum mereka pergi. Tetapi dia sedang dalam perjalanan untuk menjadi gubernur Massachusetts Bay Colony pada musim semi tahun 1630, dan ia mengkhotbahkan khotbah ini. Saya beritahu sedikit rahasia tentang khotbah ini. Setelah ia mengkhotbahkannya, khotbah ini benar-benar dilupakan sampai tahun 1838. Jika Anda tahu tentang khotbah ini, kita menilai seperti khotbah inilah yang membangun Amerika. Tapi kemudian mulai tidak terdengar, namun kembali lagi ketika dibutuhkan. Tapi ini adalah gagasannya, dan ini adalah titik di balik khotbah Kota di Atas Bukit. Saya akan mengutip sedikit dari khotbah itu. Dia berbicara tentang perusahaan Teluk Massachusetts sebagai kota di atas bukit. Dan dia berkata, mata orang-orang tertuju pada kita, artinya jika kaum Puritan gagal menegakkan perjanjian mereka dengan Allah, maka segala dosa dan kesalahan mereka akan terlihat oleh seluruh dunia. Ia melanjutkan, jika kita berlaku secara tidak benar dengan Allah dalam pekerjaan yang kita kerjakan, sehingga menyebabkan dia menarik pertolongannya saat ini dari kita, kita akan dijadikan sebuah cerita dan bahan omongan di seluruh dunia. Apa yang dia katakan adalah bahwa kita akan datang ke Amerika, dan kita akan membangun kota ini di atas bukit. Dan ketika kita di sini, kita akan memiliki sebuah sistem, dan sistem ini akan dibuat murni dan suci sehingga Tuhan akan memberkatinya. Dan kita akan bersinar, kita akan menjadi terang dan semua orang akan tahu, betapa agungnya Allah itu. Dan jika kita tidak kudus, maka kita akan gagal. Dan kita akan menjadi contoh bagi dunia. Baiklah. Lalu Williams kembali ke Inggris, dan semua orang tahu bahwa dia keberatan dalam satu hal. Ada banyak hal yang berbeda, tapi ini yang sering ditanyakan orang. Apakah Anda akan menggunakan buku doa bersama? Williams bilang tidak, kaum Puritan tidak menggunakannya. Apakah Anda akan mengenakan renda yaitu pakaian yang dikenakan para imam, dan bagaimana perasaan Anda tentang salib? Kaum Puritan sangat menentang salib. Sebab itu, karena semua alasan ini, Williams mulai merasakan jerat yang melilit lehernya. Sehingga pada tahun yang sama saat Winthrop pergi, Williams memutuskan untuk pergi ke Amerika. Ketika dia pergi, dia menyatakan sehubungan dengan Sir Edward Cook. Karena dia berkata, saya tidak boleh memberitahukan keputusan dan kepergian saya. Mengapa? Karena Sir Edward Cook adalah seorang penganut gereja agung. Sehingga dia pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal kepada mentornya. Dan mereka pun pergi, mereka pergi dengan jalur laut. Itu adalah penyeberangan yang mengerikan, karena itu terjadi pada bulan Desember. Dan es mulai masuk ke kapal, ada begitu banyak es di kapal dan dek, dan menimbulkan ketakutan bahwa kapal akan terbalik. Jadi mereka harus menghabiskan waktu mereka di bawah dek, di mana mereka mencium bau binatang dan manusia di bawah sana yang sangat buruk. Jadi itu adalah penyeberangan yang mengerikan. Tapi mereka berhasil melewatinya, dan mereka pergi ke koloni Teluk Massachusetts. Ketika mereka tiba di sana, mereka membawa perbekalan, dan penting bagi mereka untuk tiba di sana. Koloni Teluk Massachusetts membutuhkan persediaan. Dan pada tahun itu, 40% dari koloni yang ikut bersama Winthrop mati kelaparan. Jadi Roger Williams datang ke Massachusetts. Apakah dia datang untuk kebebasan beragama? Tidak juga. Massachusetts adalah koloni Puritan, dan inilah pernyataan lain dari Winthrop. Dia mengatakan,
Koloni harus menjadi model amal Kristen, yang diusahakan dengan sistem semirip mungkin dengan apa yang menjadi kejayaan Israel. Ketika melihat dari bagaimana Winthrop berpikir tentang dirinya sendiri, hal ini menarik, mereka percaya pada hak ilahi kepemimpinannya. Dengarkan baik-baik apa yang dikatakannya, karena ini terlihat seperti demokrasi, tetapi ia mengatakan, kalian sendirilah yang telah memanggil kami untuk jabatan ini. Dengan kata lain, rakyat yang memilihnya. Dan karena dipanggil olehmu, kami memiliki otoritas dari Allah. Dengan cara yang teratur, citra Allah telah dicap dengan jelas di atasnya, penghinaan dan pelanggarannya telah dibenarkan dengan teladan pembalasan ilahi. Jadi, dia memiliki wewenang, dia mendapatkannya dari Allah. Tetapi jika ada yang menghina atau menentang wewenangnya, maka akan ada pembalasan ilahi. Jadi, ini tidak seperti demokrasi yang kita pikirkan sekarang. Yang menarik adalah, kaum Puritan di Massachusetts dituduh oleh kaum Puritan dan para gereja agung di Inggris. Mereka berkata, kalian adalah sekelompok orang yang menghakimi. Dan mereka mengatakan, kalian menganggap semua orang di Inggris dan anggota di gerejamu adalah orang terkutuk. Ketika Roger Williams sampai di sana, dia seorang pendeta yang populer. Dia ditawari menjadi pendeta di gereja Boston, dia menolaknya karena mereka kurang konservatif, dan dia tidak menyukai cara mereka beribadah. Jadi dia pindah ke Salem, lebih konservatif, mereka menawarinya posisi. Tapi tahukah Anda, 12 hari kemudian, dia sangat membela Boston dengan tidak menerima tawaran mereka. Karena pada 12 hari itu, Boston membuat Salem mencabut tawaran mereka, sehingga Williams harus mengambil keputusan lain. Dia harus pergi ke Plymouth, namun mereka belajar dari pengalaman, mereka tidak menawarinya posisi sebagai pendeta, tetapi ia tetap mengajar di gereja. Tetapi inilah yang ditulis oleh Williams. Dia berkata, aku bukan penatua di gereja manapun, dan tidak akan pernah menjadi penatua jika Tuhan berkenan mengabulkan keinginanku. Supaya aku dapat menginginkan apa yang aku rindukan, yaitu jiwa-jiwa pribumi. Jadi Roger Williams ada di sana karena ia ingin melakukan sesuatu dengan orang-orang Indian. Pada tahun 1634, 4 tahun kemudian, penganiayaan Inggris sedang berlangsung di Inggris. Dan pada saat itu, Boston takut kepada serangan militer dari Inggris, sehingga koloni ini membangun sebuah benteng di pelabuhan. Dan mereka memaksanya untuk mengambil sumpah kesetiaan untuk semua koloni. Ada sebuah bendera di sana, yaitu bendera raja, dan pada bendera raja, ada salib Santo George. Dan salah satu gubernur mengeluarkan pedangnya tanpa bertanya kepada siapapun dan memotong salib dari bendera itu. Karena kita tahu, orang Puritan menentang bendera itu. Sementara itu, Williams berkhotbah menentang sumpah setia. Dan ini sangat menarik, Anda ingin mendengar apa yang dia katakan tentang sumpah setia. Ia keberatan karena sumpah kesetiaan meremehkan Allah dan menyebut namanya dengan sembarangan. Mengapa? Karena setiap orang yang bersumpah, yaitu, saya akan melakukan ini dan itu, maka bantulah saya Tuhan, benar, kan? Dia mengatakan jika mereka seorang ateis, maka mereka menghujat karena mereka tidak percaya pada nama Tuhan. Kemudian dia melanjutkan untuk melakukan satu pengamatan lagi yang sedikit lebih cermat. Perhatikan ini dengan seksama. Ia mengatakan bahwa para pengambil sumpah menjadi bergantung pada Allah ketika mereka mengambil sumpah itu. Mereka orang yang percaya pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu, meningkatlah kesetiaan kepada negara dan pada level yang sama dengan kesetiaan kepada Tuhan. Dan dia mengatakan tidak ada negara yang boleh berada dalam posisi itu. Jadi, saya rasa hal ini sangat penting. Dan itu turun pada kita dalam konstitusi kita sendiri tentang tidak mengambil sumpah. Ada perselisihan yang lebih besar yang terjadi, ada perselisihan tentang persepuluhan yang dipaksakan. Roger Williams tidak percaya bahwa persepuluhan harus dipaksakan. Pada dasarnya, ini adalah pajak yang harus Anda bayar, dan kemudian negara akan menyokong gereja. Dia tidak percaya bahwa harus ada pajak untuk mendukung para pelayan. Hingga pada tahun 1635, Williams dibawa ke hadapan pengadilan di Boston. Dan ketika dia berada di sana, dia berkata tidak ada orang yang harus dihukum karena pidatonya. Saat itu dia mengacu pada Cook, yang mengatakan tak seorang pun boleh dihukum karena pikirannya. Dan, mereka tetap menghukumnya. Dan pada dasarnya apa yang mereka lakukan adalah menempatkan Salem. Tempat Roger Williams tinggal saat itu, sebenarnya seperti di bawah larangan dan mengejar Salem dan berkata, Anda harus mengurus masalah Anda dengan Williams. Dan Salem menyerah, dan mereka berkata,
Kami akan melakukannya, dan mereka meninggalkan Williams. Dan Williams menolak untuk menarik kembali perkataannya, jadi dia dilarang, dan mereka mengatakan bahwa mereka akan mengembalikannya ke Inggris. Yang merupakan hukuman mati, karena siapapun orang yang akan dianiaya dan dibunuh di Inggris itu adalah Williams. Dan mereka menunda hukumannya, karena dia jatuh sakit, dan sebentar lagi musim dingin, dan mereka tidak ingin menyeberangkan dia di musim dingin. Tetapi mereka berkata kepadanya, tutup mulutmu dan jangan katakan apapun, ya? Jadi, pada dasarnya apa yang terjadi pada Williams adalah dia tetap mengikuti aturan, tapi saat di rumah teman-temannya akan tetap datang dan menemuinya. Dan ketika teman-temannya datang dan menemuinya, dia akan berbicara dengan bebas dengan mereka. Oleh karena itu, Boston menjadi sangat marah. Dan pada bulan Januari, dia diberi peringatan dari salah satu temannya di Boston, mereka berkata badai besar akan datang, tapi jika badai selesai dalam 3-4 hari. Akan ada pasukan di sana dan mereka akan menangkapmu, dan mereka akan segera mengirimmu ke Inggris. Untungnya, Roger Williams adalah seorang pejuang yang terampil, dan dia berteman dengan orang-orang Indian. Dia adalah satu-satunya orang kulit putih pada saat itu yang mempelajari bahasa mereka. Sehingga, inilah yang dia katakan kepada orang Indian sebelumnya. Dia berkata, janganlah menyombongkan diri hai orang Inggris yang sombong, atas kelahiran dan darahmu. Saudaramu orang Indian dilahirkan sama baiknya. Dari satu darah Allah menjadikan dia, engkau dan semua orang. Jadi saat itu, Williams telah menghabiskan banyak waktu untuk menjamu orang Indian di rumahnya, mereka bekerja sama dengan mereka. Jadi pada hari yang ditentukan, tanggal 11 Januari tahun 1636, Roger Williams yang masih sakit, harus melalui hutan di tengah badai salju. Tetapi ketika sampai di sana, ia bertemu dengan orang-orang Indian. Dan mereka merawatnya, dan mereka membawanya melewati musim dingin itu. Ceritanya panjang, tapi pada dasarnya Roger Williams tinggal di tempat yang sekarang disebut Pulau Rode, dan saat dia di sana dia melakukan hal yang radikal. Dia membeli tanah dari orang Indian. Dia tidak merampasnya, dia membelinya. Dia membeli tanah dari orang Indian dan membangun Pulau Rode, dan dia tinggal di sana sebagai pendukung kebebasan memilih, pemisahan gereja dan negara. Dia tidak percaya bahwa negara dapat menjalankan kekuasaan yang sewenang-wenang. Jadi, gereja di Massachusetts mengucilkannya secara tidak sah. Mereka mengucilkan para simpatisannya, dan perlahan-lahan sekelompok orang yang tidak jelas pindah ke Pulau Rode bersamanya. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak bisa selaras dengan aturan agama di Massachusetts. Dan asal Anda tahu, aturan-aturan agama itu cukup berat, mereka akan mengatur setiap aspek kehidupan Anda. Hal ini ada alasannya. Di Amerika saat ini, Anda berpikir tentang surat Scarlet, Puritan, dan yang lainnya. Mereka sedikit mengganggu, mereka pantas mendapatkannya, mereka pantas disebut demikian. Sehingga mereka mulai pindah ke sana di mana Roger Williams tinggal. Roger Williams mulai menyadari bahwa ia harus meresmikan hal ini. Sehingga dia berpikir untuk kembali ke Inggris untuk mendapatkan dokumen resmi, semacam surat resmi. Lebih tepatnya sebuah piagam dari Inggris. Jadi dia kembali pada tahun 1642. Dan apa yang terjadi pada tahun 1642? Perang Saudara Inggris sedang berlangsung. Anda memiliki parlemen Puritan yang akan melawan Raja Katolik. Dan raja ini, saya yakin istrinya beragama Katolik, dan dia pasti berusaha mengembalikan Inggris ke gereja Katolik, Raja Charles. Tetapi parlemen memiliki keunggulan. Dan akhirnya, Oliver Cromwell datang, dan dia akan memimpin tentara, dan dia akan menjadi seorang diktator di Inggris. Sekarang, Oliver Cromwell adalah seorang Puritan. Saya harus mengaku sedikit tidak tahu, tapi menurut saya dari apa yang saya tahu dari sejarah, bahwa cara Oliver Cromwell memerintah Inggris sangat mirip dengan Winthrop dan yang lainnya memerintah Massachusetts, yaitu tidak memberi banyak kebebasan. Dan ingat, gagasannya adalah bahwa kita harus membuat tempat ini begitu murni, begitu suci, begitu benar sehingga Tuhan akan memberkatinya. Dan Anda bisa bayangkan, jika ada sesuatu yang tidak beres, maka jawabannya adalah lebih banyak kesucian, lebih banyak kebenaran. Dan kemudian Anda harus ingat bahwa orang yang akan memastikan bahwa Anda sangat suci dan benar adalah pemimpin Anda, dan pemerintah Anda.
Sekarang Anda mulai memiliki alasan untuk melakukan penindasan. Dan Cromwell sangat otoriter, dan pada saat dia meninggal, dia sangat dibenci. Sekarang, saya tidak tahu pada saat ini apakah Cromwell adalah orang baik atau orang jahat. Saya pikir menemukan sejarah objektif yang baik tentang Cromwell bagi saya, akan semudah menemukan sejarah objektif yang baik tentang Donald Trump hari ini. Dia hanya, maksud saya, entah orang-orang membencinya atau mencintainya, tapi Anda tak tahu apa sebenarnya kebenarannya. Tapi mungkin saya akan mempelajari ulang mengenai Cromwell, dan bercerita lebih banyak tentang dia nanti. Inilah yang menjadi tujuan Williams. Menariknya, saat dia sedang dalam perjalanan. Dan sebenarnya ini sudah pernah terjadi sebelumnya di Boston. Tepat sebelum dia pergi mengambil piagam. Ada beberapa perselisihan antara orang Indian dan orang Boston, dan sepertinya akan ada pembantaian Boston, bukan pesta teh Boston, tapi pembantaian Boston. Dan Roger Williams masuk karena dia berteman dengan suku Indian, dan dia mampu menengahi perdamaian antara warga Boston dan suku Indian. Namun, hal itu tidak cukup membuatnya mendapatkan pengakuan dari Massachusetts sehingga mereka melepaskannya, bukan? Dalam perjalanannya ke Inggris tahun 1642, dia melewati New Amsterdam yang menjadi nilai tambah. Anda tahu kota apa itu kan? New York. Dia pergi ke New York, dan hal yang sama terjadi di sana, dan dia menengahi perdamaian lagi antara Indian dalam perjalanannya, dan kemudian dia pergi ke Inggris. Menariknya adalah, saya percaya bahwa Tuhan mungkin telah memimpin hal ini. Karena dalam perjalanannya ke Inggris, dia menyadari, mungkin ada sesuatu tentang orang-orang Indian ini, mungkin ada sesuatu yang kulewatkan di sini. Mungkin ada sesuatu di sini yang bisa aku dapatkan. Saya tak tahu apa yang dia pikirkan, kita tidak bisa melihat ke dalam pikirannya, dan apa yang dia buat. Dalam perjalanannya yang membutuhkan sekitar 2 bulan untuk menyeberangi lautan, dia menulis sebuah buku berjudul, A Key to the Language of America. Dalam buku ini, kamus pertama yang ia tulis adalah dari bahasa Indian ke bahasa Inggris. Dan, jika Anda akan menjadi seorang misionaris, ini seperti hal yang penting setelah Alkitab. Ini adalah hal terpenting yang akan Anda bawa, bukan? Dan di dalamnya, dia juga banyak membahas mengenai tradisi Indian dan budaya mereka. Jadi buku ini adalah tambang emas mutlak bagi siapa saja yang memiliki pola pikir misionaris. Dan kemudian dia berkata, dan menjadi sangat jelas, tidak ada orang lain di Massachusetts yang tahu bahasanya, dan mereka belum pernah menerjemahkan satu orang Indian pun. Dan buku ini, jika Anda bisa bayangkan, buku ini menjadi populer di Inggris. Sulit bagi saya untuk membayangkan bahwa sebuah buku berbahasa Indian akan menjadi populer, tapi orang-orang membacanya. Saya rasa mereka ingin mengetahui seperti apa orang Indian sebenarnya, dan ini menjadi sangat populer. Dan ini mengangkat nama Roger Williams di mata semua orang, dan itu membuatnya kembali ke posisi tinggi dengan cepat. Yang sebelumnya ia harus tinggalkan saat ia berada di sana bersama Sir Edward Cook. Ketika dia sampai di Massachusetts. Maksudku, ketika dia sampai di Inggris, sudah ada beberapa orang dari Massachusetts yang menyadari tujuan dia di sana, karena dia di sana untuk mendapatkan, apa itu? Sebuah piagam. Nah, ada 2 orang lain dari Massachusetts yang menyadari apa yang sedang terjadi, dan mereka berpikir, kita harus segera mendapatkan piagam itu. Jika mendapatkannya lebih dulu dia tidak bisa mendapatkannya kan? Dan sebenarnya ini adalah hal yang sangat kompleks yang tidak akan saya bahas. Tetapi mereka benar-benar membuat piagam palsu, dan mereka memalsukan capnya. Dan kemudian mereka berkata, hei, lihat apa yang kami punya. Dan kemudian mereka kembali ke Massachusetts dan mengambil alih Pulau Rhode ketika mereka di sana. Tapi Williams pergi ke sana, dan dia menghabiskan banyak waktu di sana, dan dia melakukan beberapa hal lain untuk mengambil hati orang Inggris yang tak akan kubahas. Tapi dia mendapatkan piagam asli, dan ada stempel asli di atasnya, dan tidak ada penipuan tentang hal itu. Dan ketika dia kembali, dia mendapatkan yang asli. Tapi bahkan itu tidak akan benar-benar membawanya kemana-mana dengan Massachusetts sampai. Baiklah, akan saya percepat, tapi sekitar 1 atau 2 bulan kemudian, sebenarnya ada surat lain. Dia berusaha keras agar Oliver Cromwell menulis surat. Dan dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi, dan akhirnya Oliver Cromwell menulis surat yang berbunyi, ya, beri dia perhatian atas piagam ini. Sesuatu seperti ini, ada 2 piagam yang berkaitan, Anda akan lihat. Tetapi, apa yang membuat Roger Williams mendapatkan piagamnya? Kita harus memahami bahwa setiap pemerintahan, setidaknya sejak Roma, adalah penyatuan gereja dan negara. Setiap pemerintahan, itu tidak pernah ada. Mungkin beberapa orang berkata, tidak, ayolah, itu terdengar sedikit berlebihan.
Bahkan, salah satu kritikus Roger Williams mengatakan bahwa itu terlalu berlebihan. Tapi yang menarik dari apa yang mereka tunjukkan, ada contoh nyata dari kebebasan beragama. Tapi selalu berasal dari contoh negara di mana ada dua agama yang berbeda bersama. Dan pemerintah mengatakan, "Hei, saya tidak bisa membiarkan semua rakyat saya bertengkar satu sama lain. Kita harus damai. Kita akan memiliki kebebasan beragama sehingga mereka tidak akan bertengkar." Tapi tak satu pun dari mereka yang percaya pada teori yang mendasari pemisahan gereja dan negara. Tidak ada satupun dari mereka akan melakukan hal itu. Mereka akan membuat alasan sementara dengan bijaksana. Tapi Roger Williams datang, dan ketika dia mendapatkan piagam, hal ini menjadi menarik karena ini adalah piagam pertama yang dia dapatkan. Yang tidak tertulis nama Tuhan di dalamnya, sama sekali tidak. Bukan karena Roger Williams adalah orang yang tidak bertuhan. Dia dikenal sebagai salah satu orang yang paling sering merujuk pada Alkitab dalam segala hal yang dilakukannya. Tetapi Anda lihat, ia percaya bahwa pemerintahan sipil harus tetap terpisah dengan agama. Jadi, hal lain tentang piagam ini adalah piagam ini sepenuhnya demokratis. Di situ tertulis, "Kembalilah ke Pulau Rode dan pilihlah pemimpin kalian." Dia belum pernah mengalami itu sebelumnya. Memang dia pernah mengalami hal yang serupa. Tapi dia selalu ingat bahwa raja adalah penguasa yang sah secara ilahi. Benar. Tapi pada dasarnya saat Roger Williams kembali, dia tak mengalami hal ini dan mengingat bahwa raja adalah penguasa yang sah, dan dia adalah segalanya, bukan. Dan ingatlah bahwa sebagian alasan mengapa hal itu terjadi adalah karena kita tidak benar-benar memiliki raja sekarang karena Oliver Cromwell berkuasa, kan? Bagaimanapun juga, Roger Williams mendapatkan piagam dan dia kembali ke Inggris. Kemudian, dia menulis satu buku tentang bahasa Amerika. Buku yang dia tulis merupakan buku yang paling terkenal dan paling penting sebelum dia pergi. Dan ketika dia pergi, dia memberikan buku itu kepada penerbit. Dia telah menulis beberapa hal lain, dan ketika dia menulis, dia selalu menulis secara anonim. Karena percetakan harus mendapat izin dari kerajaan, dan jika mereka menerbitkan sesuatu yang tidak boleh mereka terbitkan, mereka dibunuh dan tidak bisa menerbitkan lagi. Jadi, tulisan yang dicetak Roger Williams adalah tulisan yang akan membuatnya dalam masalah. Jadi, dia selalu melakukannya secara anonim, dan pencetak tidak akan pernah membubuhkan stempelnya, capnya. Jadi buku ini adalah buku ilegal, dan dia membuat satu buku lagi dalam perjalanannya, dan buku ini berjudul, The Bloody Tenet, Doktrin yang Tidak Jelas. The Bloody Tenet, Doktrin yang Tidak Jelas, dari penganiayaan karena alasan hati nurani. Oh, saya tidak bisa membacanya. Tapi bagaimanapun juga, Anda bisa melihat judulnya yang besar, dan bagi pembaca modern, The Bloody Tenet, apa artinya itu? Sebenarnya dia sedang mengusahakan sesuatu untuk seseorang di Jenewa. Ayolah, bantu saya, Kelvin. Kelvin mengatakan bahwa ada buku, The Bloody Tenet, dan kata bloody, kita semua tahu artinya, berdarah, dan tenet, berarti doktrin dari penganiayaan. Kelvin percaya bahwa ia memiliki doktrin penganiayaan, dan kaum Calvinis membakar orang di tiang. Sehingga Roger Williams menulis buku ini, The Bloody Tenet, Doktrin yang Tidak Jelas. Dan disinilah kita benar-benar mulai melihat tulisan-tulisannya yang serius. Sekarang, saya ingin membahas sedikit tentang tulisan-tulisannya yang serius. Salah satu hal yang didapat dari Roger Williams adalah gagasan mengenai pemisahan gereja dan negara, itu hal yang sangat penting. Dan salah satu doktrinnya disebut doktrin dua loh batu. Coba kita lihat, kita akan kembali ke slide sebelumnya. Jadi, doktrin dua loh batu mengatakan seperti ini, 10 perintah Allah ditulis di atas dua loh batu, bukan? Di atas dua loh batu. Dan kita sungguh paham dengan hal ini. 4 hukum pertama adalah tentang hubungan kita dengan Tuhan, dan 6 hukum terakhir adalah hubungan kita dengan umat manusia. Dan apa yang dikatakan Roger Williams adalah 4 hukum yang pertama hanya untuk kita. Itulah hubungan saya dengan Tuhan. Tak ada yang bisa mengubah hati saya. Itu perihal antara saya dan Tuhan. Tetapi 6 yang terakhir, itu perihal antara saya dan umat manusia, dan negara seharusnya menegakkan itu. Dan jika Anda melihat setiap pemerintahan yang baik, hukum-hukum pemerintah pada dasarnya menegakkan hubungan satu sama lain. Dia mendapatkannya dari Tuhan. Dan hal yang paling mudah untuk melihatnya adalah ketika Yesus ditanya, manakah hukum yang paling terutama?
Dan apa yang dikatakan Yesus? Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu, itulah hukum yang terutama. Tetapi kemudian, Yesus melanjutkan dengan mengatakan, tetapi ada hukum yang kedua yang hampir sama, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Yesus membagi dua hukum ini, karena sesungguhnya engkau harus mengasihi Allahmu dengan segenap hatimu yang merupakan 4 hukum yang pertama. Dan engkau mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri yang merupakan 6 hukum yang terakhir. Jadi, jika Anda membaca buku The Bloody Tenet, apa yang dia tulis sangatlah menarik. Anda tahu di awal bahwa Cook dan Bacon adalah musuh bebuyutan. Lalu apa yang dilakukan Roger Williams? Dia merujuk Bacon di halaman awal bukunya, kemudian pada 2 atau 3 halaman berikutnya, dia merujuk pada Cook. Dan Anda dapat melihat dia bersedia bekerja dengan keduanya dalam pemikirannya. Sekarang, saya pikir dia sedikit lebih dipengaruhi oleh Cook, tapi dia juga menulis pembahasan dari sudut pandang Bacon. Bacon terkenal dengan pepatah ini, yang menurut saya baik untuk kita ingat. Kebenaran adalah anak dari waktu dan bukan kekuasaan. Ketika Anda berpikir tentang itu, ketika Anda berpikir tentang sains dan orang-orang memberitahu Anda apa itu kebenaran. Butuh waktu untuk mengetahui mana yang benar, bukan karena seseorang mengatakan bahwa itu benar. Williams mengatakan hal ini dalam buku, The Bloody Tenet. Dia berkata, selama masa hidup saya yang buruk, saya ingin menjadi seorang pengamat yang tekun dan setia. Pada kalimat itu dia akan mengutip pada ajaran Baconian. Ketika dia menulis buku ini, dia menulisnya dengan cara yang sangat menarik, namun sulit untuk dibacakan pada pembaca saat ini. Dan dia menuliskannya, saat Anda memiliki kebenaran yang berbicara mengenai perdamaian. Ketika membahas mengenai kebenaran, sepertinya untuk mendapat perdamaian, kebenaran jadi diragukan. Dan Anda bisa melihat bagaimana kebenaran bisa memecah belah dan menyebabkan konflik. Namun kita membutuhkan perdamaian, sehingga dia menemukan bahwa dua hal ini, kebenaran dan kedamaian mempertanyakan satu sama lain. Dan pada saat yang sama, ada seorang pria bernama John Cotton yang berada di Amerika. Dia seorang Puritan Amerika di Massachusetts yang menulis hal-hal buruk tentang kebebasan beragama karena dia ingin menerapkan dengan cara di Massachusetts. Dan mereka mendiskusikan semua hal ini, dan dalam proses melakukan itu, Roger Williams mengungkap semua hal, dia membahas semua poin penting yang kita gunakan saat ini. Ini merupakan salah satu pendapat Cotton. Ini adalah inti dari filosofi orang-orang di Massachusetts, jika seseorang salah dalam memilih pilihannya. Kitab suci jelas mengatakan bahwa orang itu dapat diperbaiki. Jika diperbaiki 2 atau 3 kali, ia tidak lagi berbuat salah, melainkan berdosa terhadap pilihannya. Jadi gagasannya adalah, jika saya berpikir bahwa melakukan sesuatu itu salah, dan itu adalah kesalahan, saya memiliki kesalahan dalam pilihan saya kan? Lalu Cotton akan mendatangi saya dan menegur saya sekali, dia akan menegur saya untuk kedua kalinya. Dan dia akan melakukan tindakan yang jelas bahwa jika saya terus melakukan apa yang tidak seharusnya saya lakukan menurut dia. Bukan karena saya tidak tahu atau karena sebenarnya percaya bahwa itu adalah hal yang benar, bukan. Tetapi karena Cotton telah mengatakan padaku apa yang benar, dan saya tahu yang seharusnya. Jadi tidak masalah jika Cotton menganiaya saya. Dan kemudian Williams membalas dengan berkata, sebagai penegak hukum, Anda hanya sebatas melindungi tubuh dan kepentingan orang lain. Dan kemudian ia melanjutkan, bahkan Calvin yang mendukung doktrin penganiayaan karena alasan hati nurani, telah melakukan kesalahan yang menyedihkan. Bagi seorang Puritan yang mengikuti Calvin, itu adalah pernyataan yang luar biasa. Itu adalah pernyataan yang luar biasa. Lalu apalagi yang Anda lihat dari buku ini? Anda melihat gagasan tentang tembok pemisah antara gereja dan negara. Itu ditulis oleh Williams. Dan apa yang dia percayai, dia berbicara tentang Taman Eden, yang merupakan tempat Tuhan dan segala yang baik berada. Ini menggambarkan sebuah gereja, dan ada tembok di sekeliling gereja. Jika Anda kembali dan membaca kitab Kejadian, ada tembok di sekeliling Taman Eden, bukan? Dan di luar gereja adalah padang gurun, dan padang gurun itu adalah masyarakat sekuler, itulah keduniawian. Dan saat Anda meruntuhkan tembok itu, Anda mencampuradukan hal ilahi dan duniawi, dan itu mengerikan. Dan dari situlah asal gagasan itu, dari situlah istilah tembok pemisah antara gereja dan negara berasal. Inilah yang dikatakan Roger Williams.
Jadi, jika Anda melewatkannya, saya hanya akan melakukan ini sekali saja, hanya untuk menunjukkan pada Anda karena saya rasa Anda perlu mengetahui hal ini. Anda mungkin sudah membaca ini, jadi saya akan kembali ke slide sebelumnya. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu tentang bukunya. Bukunya, ketika Anda melihat bagian belakang bukunya, Anda dapat melihat ada halaman ini. Itu adalah halaman yang memuat daftar semua ayat Alkitab yang berbeda yang telah ia kutip. Dan itu dibuat berhalaman-halaman, dan ada dari setiap kitab dalam Alkitab. Kitab yang saya tidak tahu apa hubungannya dengan kebebasan beragama. Dan harus saya akui, saya telah membaca banyak kitab, tapi saya belum membaca keseluruhannya, karena sangat sulit. Anda akan memaafkan saya jika Anda mencoba membacanya sendiri. Tapi dalam buku ini, saya ingin membagikan salah satu hal yang lebih penting, karena ada pernyataan keagamaan. Cara dia menjabarkan itu adalah dengan menulis pernyataan yang berlawanan, kemudian dia memberikan tanggapannya. Ini adalah hal yang akan mereka gunakan untuk membenarkan jenis hukum yang mereka miliki di Massachusetts dan hukum yang mereka miliki di Inggris di bawah Oliver Cromwell. Dan saya juga yakin, hal yang sama akan terjadi jika Anda memiliki seorang raja Katolik, atau raja Protestan pada saat itu di Inggris. Inilah yang akan mereka lakukan, pada satu saat, mereka mengutip Yesaya 49 ayat 23-25. Dengarkan, ini terdengar menarik. Ayat 23, maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu dan permaisuri-permaisuri mereka akan menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui, bahwa akulah Tuhan, dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Ayat 24, dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Ayat 25, sungguh, beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Mereka membaca teks itu dan menerapkan pada diri mereka sendiri. Ingatlah, mereka sedang membangun Yerusalem yang baru. Dan mereka menerapkan teks itu pada diri mereka sendiri. Mereka berkata, lihatlah, raja-raja akan menjadi pengasuh kami dan permaisuri akan menjadi inang kami. Jadi mereka menggunakan teks ini sekarang untuk mendukung gagasan bahwa gereja harus memerintah negara. Dan kemudian mereka sampai pada bagian akhir di sini, aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Sekarang mereka percaya bahwa harus ada pedang di belakangnya untuk melindungi gereja. Dan Anda dapat melihat bagaimana mereka melakukan hal ini. Sekarang, Roger Williams datang dan mengatakan bahwa Anda menyalahgunakan kitab suci. Dan jika Anda lihat, ada begitu banyak tulisan suci yang diletakkan di kedua sisi. Dan disinilah kita semua harus menjadi murid-murid yang baik, yang membagi firman Tuhan dengan benar. Amin. Saya percaya bahwa apa yang kita lihat saat ini adalah perdebatan antara pendapat seorang ateis dan seorang Kristen. Dengan demikian, ketika seorang ateis berdebat melawan kita, dia tidak mengutip kitab suci. Tetapi saya juga percaya bahwa akan tiba saatnya di mana hal itu akan berubah. Karena apa yang saya lihat di dunia saat ini adalah saya melihat para politisi mengatakan hal-hal seperti gagasan dari pemisahan gereja dan negara adalah omong kosong dan gereja harus memimpin negara. Itu membawa kita kembali ke Massachusetts. Itu membawa kita kembali ke Inggris pada tahun 1600. Benar. Tetapi, jika gereja itu akan memerintah negara, kita akan percaya bahwa itu mungkin terjadi, maka saya percaya mereka akan menggunakan kitab suci pada kita. Dan saya percaya sesulit apapun membaca Roger Williams. Saya akan meluangkan waktu itu dan mungkin saya akan kembali dan membagikan kepada Anda lebih banyak pernyataan dari beberapa kitab suci, kita harus bersiap. Saya percaya kita harus siap. Salah satu tanggapan yang digunakan Williams adalah dia menggunakan pendapat seorang Baconian. Itu berarti dia tidak akan berpendapat dari kitab suci secara langsung. Dan inilah yang dia katakan, karena jika dia menggunakan pendapat Cook, dia akan menggunakan kitab suci tentang hal ini. Tapi dia mengatakan ini, dia katakan, Anda tahu, jika apa yang Anda katakan itu benar, maka ada yang salah dengan Anda. Karena dalam sejarah penganiayaan, kaum Protestan selalu dan pada akhirnya menjadi pihak yang paling menderita. Karena pada saat itu, Potpuri hampir selalu menang. Dan jika Anda melihat reformasi Protestan, pada saat ini, kita hanya tinggal di Inggris.
Mungkin ada beberapa tempat di Skandinavia yang mereka lewatkan. Tapi yang utama adalah Inggris, bukan? Karena Potpuri menang. Dan kemudian dia membuat pendapat tentang orang Turki. Karena orang Turki selalu menang. Hal ini sering kita lupakan. Disinilah sesuatu yang saya harap kita memiliki pendidikan yang lebih baik. Ketika kita berbicara tentang Muslim hari ini, kita diajarkan untuk percaya tentang betapa buruknya Kristen terhadap kaum Muslim selama Perang Salib. Tetapi kita lupa bahwa orang-orang Muslim telah menaklukkan lebih dari separuh wilayah Kristen. Dan mereka masih berkuasa di negeri-negeri itu sampai sekarang. Dan ketika Roger Williams menyebutkan hal ini, jika Anda akan bergantung teks ini, sepertinya Tuhan tidak memperjuangkan Anda. Tetapi kemudian ia melanjutkan dengan berkata, Anda menyalahgunakan ayat ini. Anda tidak kehilangan iman Anda kepada Allah karena ia menunjukkan hal ini. Pahamilah ayat ini dengan cara yang berbeda. Roger Williams melanjutkan dengan mengatakan bahwa gereja hanyalah sebuah komunitas sukarela dalam wilayah yang lebih besar, di dalam kota yang lebih besar. Dan itu masuk akal, dan itulah dunia yang kita tinggali saat ini. Bagaimana dengan gereja kita? Gereja kita hanyalah sebuah komunitas sukarela di dalam wilayah yang lebih luas di Amerika ini, atau di negara manapun kita berada. Jadi, Roger Williams melakukan semua hal ini. Dan di awal buku, dia benar-benar menghina parlemen. Sungguh luar biasa apa yang dia lakukan. Dia berbicara tentang bagaimana orang di parlemen sekarang. Ingatlah, semua orang yang ada di parlemen sebelum Anda, mereka semua sedang membusuk di kuburan sekarang. Jadi, Anda sebaiknya memikirkan apa yang akan Anda lakukan dengan hidup Anda. Begitulah cara dia membuat pembukaan. Oleh karena itu mereka mulai membakar buku-buku itu secepat mungkin. Dia kembali ke penyelenggaraan. Satu-satunya sebab dia mendapat sambutan pahlawan karena dia muncul dengan piagam. Ini persoalan yang besar. Anda akan mendengarkan banyak hal akhir pekan ini. Dan beberapa dari hal-hal ini, mungkin harus Anda percayai. Meskipun apa yang akan saya katakan selanjutnya adalah benar. Tapi jika Anda mendengar A.T. Jones membahas mengenai hari Sabat, sebagian besar dari yang dia katakan, sebagian besar pembahasan substantif, saya bisa katakan bahwa itu mengarah langsung pada Roger Williams. Ketika Anda melihat perdebatan yang terjadi hari ini, Anda bisa langsung mengarah kepada Roger Williams. 100 tahun setelah kehidupan Roger Williams, John Locke. Beberapa dari Anda mungkin pernah belajar, mungkin tidak, tapi jika Anda mempelajari ilmu politik di perguruan tinggi, Anda akan menyadari bahwa dia mungkin salah seorang ahli filsafat terpenting yang menjadi dasar konstitusi kita. Pada dasarnya karena mengutip Roger Williams dan membuat Roger Williams mudah dipahami. Tulisan-tulisan Locke akan menjadi dasar deklarasi kemerdekaan. Saya merasa sedih bahwa deklarasi kemerdekaan tidak diajarkan lagi. Deklarasi kemerdekaan dan konstitusi adalah mengenai pemerintahan yang terbatas. Roger Williams percaya pada pemerintahan terbatas. Dia percaya pada perlindungan hak dasar manusia di bawah hukum dan pemerintahan konstitusional. 250 tahun kemudian. Dan apa yang kita miliki? Saya akan melewatkan ini karena kita tidak punya waktu. Sekarang ada Alexander Hamilton, James Madison, John Adams, Thomas Jefferson, George Mason. Mereka adalah orang-orang yang menulis tentang kebebasan beragama pada saat berdirinya negara kita. Mereka sesungguhnya hanya berkembang dan berdiri di atas pundak Roger Williams. Jika Anda tidak percaya, dengarlah perkataan Thomas Jefferson. Inilah yang dia katakan. Roger Williams adalah pemikir asli yang mempengaruhi amandemen pertama. Itu membuat saya merinding karena amandemen pertama bagi saya, yang mengatakan bahwa konstitusi tidak akan membuat peraturan mengenai pendirian agama atau melarang pelaksanaannya secara bebas. Termasuk juga kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul. Itulah amandemen pertama. Jika Anda bertanya kepada saya, Anda membutuhkan semuanya itu. Saya tidak mengatakan bahwa Anda tidak membutuhkan semua hukum konstitusi. Tetapi ketika Anda melihatnya, bagi saya, ini adalah intinya, ini adalah hal paling berharga.
Inilah yang sebenarnya memberi kita kebebasan karena tanpa ini Anda tidak akan memiliki kebebasan. Tak satu pun dari hak-hak lain akan bertahan tanpa hak yang satu ini, setidaknya dalam bentuk kebebasan. Dan Thomas Jefferson memberikan pujian kepada Roger Williams. Jadi, apa kritik modern terhadap Roger Williams? Saya ingin menunjukkan ini karena menurut saya ini sangat penting, dan saya akan mengakhirinya di sini. Saya menyadari bahwa waktu saya hampir habis. Jadi, inilah yang dikatakan oleh para kritikus modern, sejarawan modern dan yang lainnya. Mereka mengatakan bahwa pembenaran Williams untuk kebebasan beragama terlalu banyak diambil dari kitab suci. Kemudian sejarawan ini melanjutkan dengan mengatakan, Williams bukanlah pelopor pencerahan yang didapatkan Jefferson. Ketika Jefferson menganjurkan kebebasan beragama, dia melakukannya sebagai seorang yang diilhami. Motifnya adalah politik dan sosial. Dengan Williams, anak dari zaman teologis, motifnya sepenuhnya adalah agama. Pikirkan tentang itu, biarkan Anda mencerna itu sejenak. Dia mengatakan bahwa masalah dengan Roger Williams adalah dia memberi kita kebebasan berdasarkan Alkitab. Sekarang, apa yang dikatakannya tentang Tuhan? Dan apa yang dikatakannya tentang Alkitab? Dan apa yang dikatakannya tentang dari mana kebebasan kita berasal? Tapi para sejarawan modern yang buruk ini tidak akan menerima hal itu. Sehingga mereka ingin memberikan semua pujian kepada Thomas Jefferson. Saya ingin memberitahu Anda sesuatu sedikit tentang Thomas Jefferson. Thomas Jefferson tidak sekafir seperti yang diyakini oleh para sejarawan modern. Mereka mengatakan bahwa dia membaca Alkitab dan memotong semua bagian yang tidak dia percayai, bukan? Anda pernah mendengar tentang Alkitab Jefferson kan? Tahukah Anda bahwa ada dua Alkitab Jefferson? Dan apa yang dia lakukan? Dia membaca dan memotong semua mukjizat Allah, semua hal dianggap yang supranatural. Kemudian dia membalik halaman dan ingin melakukannya di halaman yang lain, tapi tidak bisa karena dia sudah memotongnya. Jadi dia mengeluarkan Alkitab yang lain dan membalik halamannya, dan menggunting semua tulisan di sisi halaman itu, kemudian dia menempelkan semuanya. Dan apa yang dia lakukan ketika dia menempelkan semuanya? Ia menerbitkannya dan memberikannya kepada orang Indian karena ia pikir itulah cara terbaik untuk menginjili orang Indian. Itu bukanlah seorang ateis yang diilhami yang membenci Alkitab. Tapi bagaimanapun juga, mereka ingin kita percaya bahwa kita tidak boleh mencintai kebebasan kita karena Roger Williams mengatakannya, karena Roger Williams mendapatkannya dari Alkitab. Saya tidak mengatakan bahwa Jefferson tidak memiliki gagasan gila tentang agama, dia memang punya. Bagaimanapun juga, itulah yang terjadi. Sejarawan lain mengatakan, tidak ada jejak apapun dari Roger Williams tentang sekularisasi bertahap yang penting, yang menjadi ciri khas dalam sejarah para pemimpin. Para pemimpin yang dimaksud adalah semacam pendahulu yang berada di Inggris dan mereka sudah ada sebelum kaum Jacobin. Dan itu sebelum kaum Marxis kan? Mereka adalah orang-orang yang ingin meruntuhkan semuanya. Jadi dia berkata, lihat, tidak ada dari Roger Williams tentang sekularisasi bertahap yang penting, yang merupakan ciri khas dalam sejarah para pemimpin. Ada banyak bukti bahwa prinsip kebebasan beragama yang dianutnya berasal dari apa yang dia percaya dari Tuhan baik secara formal dan emosional. Dan inilah mengapa saya menyukai Roger Williams. Negara kita dalam masalah karena kita melupakan sejarah kita. Kita salah memberikan kebebasan kepada keduniawian. Ini bukan tentang itu, bukan dari situ asalnya. Itu berasal dari Allah dan Alkitab. Saya ingin mengakhiri dengan sebuah peringatan dari Roger Williams. Atas kebebasan berbicara, dia mengatakan ini. Jika dengan rendah hati dan damai mempertanyakan apapun yang diajarkan dan disampaikan di depan umum adalah sebuah kejahatan. Anda pasti akan menemukan diri Anda diperbudak dan ditawan dalam rantai kegelapan kepausan. Inilah sebabnya mengapa amandemen pertama begitu penting. Keselamatan harus bersifat pribadi dan individual. Dan tidak pernah bersifat kelompok. Ingat Winthrop. Ia melihat Amerika sebagai sebuah kota di atas bukit. Saya suka gambar pria Puritan ini, lihatlah orang itu. Dia lebih mengesankan daripada Darth Vader yang berpakaian seperti itu. Dia melihat Amerika sebagai sebuah kota di atas bukit. Tapi tahukah Anda? Roger Williams menjelaskan seperti apa kota itu nantinya. Roger Williams mengatakan ini, setelah membeli kebenaran dengan mahal.
Kita tidak boleh menjualnya dengan harga yang murah, atau menjual sebutir pun darinya untuk seluruh dunia. Tidak, bukan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, meskipun untuk jiwa kita yang paling berharga. Roger Williams berdiri untuk lebih dari apapun. Kebenaran dan kebebasan. Dan janganlah kita menjualnya. Saya tahu bahwa waktunya akan tiba. Waktunya akan datang, kita tahu itu. Dan saya berdoa agar kita semua akan siap. Dan kita harus menjadi terang dari kebebasan. Dan ketika orang-orang dapat melihat hal ini, saya percaya bahwa bagi orang yang memiliki hati yang tulus, ini adalah hal yang paling penting. Dan itu akan menarik orang kepada Kristus. Selalu ingat bahwa kebebasan kita berasal dari kitab suci yang pertama dan terutama. Tetapi juga melalui seorang pendeta Puritan. Seorang hamba Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saya bersyukur kepadamu atas rencana ilahi yang Engkau berikan bagi reformasi dan bagi negara ini. Saya berterima kasih atas kehidupan Roger Williams. Dan Tuhan, saya berdoa agar kami diilhami untuk belajar dan menjadi saksi bagimu. Tuhan, saya berdoa untuk negara ini, untuk kebebasan ini. Tuhan, tolonglah kami untuk memanfaatkan waktu dengan baik. Tuhan, tolonglah kami untuk menjangkau tetangga kami dan mengajar mereka. Dan kiranya kami dapat menarik semua orang kepadamu. Saya mendoakan ini dalam nama Yesus, amin.